Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman Seng Berlian? Tentunya pasti baik. Terima kasih sudah nonton di channel Seng Berlian kesayangan kalian. Mudah-mudahan tetap semangat menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Angin sore berhembus lembut di taman rumah kami, membawa aroma bunga melati yang baru bermekaran. Aku berdiri di samping suamiku, Damar, mengenakan kebaya putih sederhana. Tangannya menggenggam tanganku erat, seolah ingin menyalurkan kekuatan yang kami butuhkan hari ini. Di belakang kami, keluarga besar berkumpul, memberikan Supra sebagai tanda restu dan harapan baik. Suara riuh obrolan dan tawa kecil terdengar. Tetapi ada satu hal yang mengganjal di hati orang tua Damar tidak ada di sini. Aku menatap wajah suamiku, matanya tetap tenang. Tetapi aku tahu ada kesedihan yang ia sembunyikan. Ini seharusnya menjadi hari bahagia bagi kami. Namun, tanpa kehadiran mereka, kebahagiaan itu terasa pincang. Tiba-tiba, suara bibiku terdengar, membuyarkan lamunanku. Sudahlah, nak. Mereka pasti akan lulus suatu saat nanti, katanya sambil menepuk bahuku. Aku tersenyum lemah, tidak tahu harus percaya atau tidak. Seminggu setelah pernikahan, aku dan Damar memutuskan untuk mengunjungi rumah mertuaku. Aku tahu mereka tidak menyetujui pernikahan kami, tetapi aku ingin mencoba lagi, berharap ada kesempatan untuk diterima. Rumah mereka masih seperti dulu, megah dan terasa dingin. Saat kami mengetuk pintu, yang membukakan adalah adik perempuan Damar, Sinta. Mas, Mbak, kalian datang? Tanyanya dengan raut terkejut. Iya, kami ingin bertemu ibu dan ayah, jawab Damar pelan. Sinta ragu sejenak, tetapi akhirnya mempersilahkan kami masuk. Aku bisa merasakan ketegangan di udara saat kami duduk di ruang tamu. Tak lama, ibu mertuaku muncul dengan wajah yang tak bisa kusebut ramah. Ada apa kalian kesini? Tanyanya tanpa basa-basi. Damar menarik napas panjang. Bu, kami hanya ingin bersilaturahmi. Kami berharap bisa diterima. Ibu mertuaku tertawa kecil, tetapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Diterima. Setelah semua yang terjadi, aku dan Damar saling pandang. Apa maksud ibu? Tanyaku ragu. Saat itulah, Sinta tiba-tiba berbisik dengan suara gemetar. Kak, sebenarnya ada sesuatu yang ibu sembunyikan dari kalian. Ibu mertuaku melotot ke arah Sinta, tetapi sudah terlambat. Rahasia yang selama ini dikubur mulai terkuak. Ternyata alasan mereka membenciku bukan hanya karena status sosial atau latar belakang keluargaku, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah kesalahan masa lalu yang melibatkan keluargaku dan keluarganya. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ku ketahui. Aku menatap Sinta dengan bingung. Di sampingku, Damar menggenggam tanganku erat, seolah bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar penolakan orang tuanya. Apa maksudmu, Sinta? Tanyaku pelan. Ibu mertuaku bangkit dari duduknya, wajahnya merah padam. Sinta, jangan bicara sembarangan. Suaranya tajam, penuh perintah. Namun, Sinta justru menunduk, tangannya gemetar. Aku bisa melihat ada perasaan bersalah di matanya. Seakan-akan ia tahu sesuatu yang sudah seharusnya dikatakan sejak lama. Kak, sebenarnya, keluarga kita punya sejarah yang buruk dengan keluarga Mbak Aisyah, katanya, menyebut namaku dengan ragu-ragu. Damar dan aku saling berpandangan. Sejarah buruk? Apa maksudnya? Apa maksudmu? Aku tidak pernah tahu apapun soal ini. Damar akhirnya bersuara. Nada suaranya lebih tegas daripada sebelumnya. Ibu mertuaku mendesah panjang, lalu menatapku dengan pandangan yang sulit kuartikan antara kebencian dan kepedihan. Ayahmu, Aisyah, dia telah menghancurkan keluarga kami bertahun-tahun lalu. Jantungku mencelos. Ayahku, apa yang ayah saya lakukan? Tanyaku, suaraku hampir bergetar. Dia menipu ayah Damar. Bisnis mereka dulu berkembang pesat bersama. Tetapi pada suatu titik, ayahmu mengkhianati kepercayaan ayah Damar. Semua aset perusahaan lenyap, membuat keluarga kami jatuh dalam keterpurukan. Kami kehilangan segalanya. Kami harus membangun semuanya dari nol lagi. Aku menutup mulutku dengan tangan, terkejut bukan main.
Aku memang tahu bahwa dulu ayahku pernah memiliki bisnis yang akhirnya bangkrut, tetapi aku tidak pernah tahu detailnya. Aku tidak pernah tahu bahwa keluarganya adalah bagian dari kisah itu. Aku tidak tahu soal ini, Bu. Aku bersumpah, aku tidak tahu apa-apa. Aku mencoba menjelaskan, tetapi wajah ibu mertuaku tetap dingin. Tapi aku tahu sejak pertama kali anakku memperkenalkanmu, aku tahu siapa dirimu. Aku menelusuri latar belakangmu, dan begitu aku tahu kau anak dari laki-laki itu, aku tidak bisa menerima hubungan ini. Aku tidak ingin anakku menikahi anak dari penghancur keluarganya sendiri. Aku bisa merasakan tubuhku melemas. Jadi, ini alasannya. Damar menatap ibunya dengan tajam. Ibu, ini tidak adil. Itu urusan masa lalu. Dan Aisyah tidak bisa menyelesaikan semua itu. Tidak adil. Ibunya terkandung. Kau bahkan tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya karena dikhianati. Sinta yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan tapi tajam. Bu, apakah ibu pernah mencari tahu kebenaran yang sebenarnya? Apakah benar ayah Aisyah yang berperan sebagai ayah? Aku menoleh ke Sinta. Begitu juga semua orang di ruangan itu. Apa maksudmu, Sinta? Ibu mertuaku bertanya dengan curiga. Sinta menelan ludah, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya, sebuah amplop coklat yang tampak usang. Ia menyerahkannya kepada Damar. Aku menemukan ini di lemari kerja. Ayah, sepertinya ayah menyimpan rahasia ini bertahun-tahun. Selama ini, kita hanya mendengar dari satu sisi, tapi mungkin ada yang belum kita ketahui. Damar membuka amplop itu dengan hati-hati, lalu menarik beberapa lembar kertas tua. Matanya mengirimkan tiap kata. Wajahnya berubah-ubah dari rasa penasaran, menjadi terkejut, lalu marah. Tidak mungkin, gumamnya. Aku semakin cemas. Damar, ada apa? Damar mengangkat wajahnya, menatap ibunya dengan kecewa. Ibu, selama ini kita salah. Ayah tidak ditipu. Ayah justru yang didampingi ayah Aisyah. Ruangan mendadak sunyi. Ibu mertuaku, wajahnya memucat. Apa? Itu tidak mungkin. Damar menyerahkan kertas-kertas itu padaku. Aku melihat laporan keuangan, surat-surat kesepakatan yang direkayasa, dan sebuah surat tangan yang menandatangani ayahku ditujukan kepada ayah Damar. Berisi permintaan maaf atas dokumen yang dilakukan oleh ayah Damar sendiri. Aku menutup mulutku, menahan isak. Jadi, selama ini, Ibu, suara Damar bergetar. Selama ini kita membenci orang yang salah. Ibu mertuaku menjatuhkan dirinya ke kursi, wajahnya kosong. Aku bisa melihat air mata menggenang di matanya. Tidak mungkin, aku telah membenci. Suaranya parau, penuh penyesalan. Aku tidak tahu harus merasa lega atau semakin sedih. Aku hanya tahu bahwa hari ini, sebuah kebenaran yang terkubur selama bertahun-tahun akhirnya muncul ke permukaan. Tapi apakah itu cukup untuk menghapus luka yang sudah lama terukir di hati ibu mertuaku? Aku tidak tahu. Namun, setidaknya aku dan Damar kini tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang bukan milik kami. Dan itu adalah langkah pertama menuju sebuah harapan. Keheningan yang mengacaukan ruangan terasa begitu berat. Ibu mertuaku masih berbaring di kursinya, menatap kosong pada surat-surat yang kini berserakan di atas meja. Air matanya jatuh, tetapi tidak ada satu kata pun dari kami yang berbicara. Aku menoleh ke Damar, melihatnya menarik napas panjang sebelum akhirnya berlutut di depan ibunya. Bu, aku tidak meminta ibu untuk langsung menerima semua ini. Aku hanya ingin ibu tahu bahwa aku mencintai Aisyah dan dia tidak bersalah. Jika memang ada yang bersalah, itu adalah masa lalu dan kita tidak bisa terus hidup dalam balas dendam itu. Ibu mertuaku masih menyukainya, tetapi memunculkannya mulai melembut. Sinta menyentuh bahu ibunya, suaranya penuh harap. Tapi, mungkin sudah waktunya kita berdamai. Bukan hanya dengan Aisyah, tapi juga dengan diri kita sendiri. Aku bisa merasakan dadaku berdebar, menunggu jawaban yang mungkin akan mengubah segalanya. Lalu, perlahan, ibu mertuaku mengangkat wajahnya dan menurunkannya. Kali ini, tidak ada lagi kebencian di matanya, hanya kelelahan dan kejujuran. Aisyah, maafkan aku. Aku terlalu lama membiarkan balas dendam ini menguasai hatiku, hingga aku buta akan kebenaran. Aku tahu ini tidak mudah,
Tetapi, mungkinkah kau memberi kesempatan bagi keluargaku untuk memperbaiki semuanya? Hatiku terasa hangat. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. Aku mengangguk. Suaraku hampir bergetar saat menjawab. Tentu, Bu. Aku juga ingin kita menjadi keluarga yang sesungguhnya. Ibu mertuaku menarik napas panjang, lalu menyambutnya. Sentuhannya masih kaku, tetapi aku tahu ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Damar tersenyum, lalu merangkul kami berdua. Jadi, untuk pertama kalinya, saya merasa diterima sepenuhnya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hubungan kami dengan keluarga Damar perlahan membaik. Ibu mertuaku tidak langsung berubah, tetapi ia mulai mencoba mengenalku lebih dalam. Tanpa prasangka dan luka masa lalu, Sinta sering datang ke rumah kami, membawakan cerita-cerita lucu yang membuat suasana semakin akrab. Ayah mertua yang sebelumnya lebih banyak diam akhirnya juga mulai membuka hati. Dan pada suatu sore yang indah, saat kami semua berkumpul di taman rumah seperti di hari pernikahan kami dulu, ibu mertuaku akhirnya mengucapkan sesuatu yang membuat hatiku menghangat. Aisyah, selamat datang di keluarga kami. Aku tersenyum, menggenggam tangan Damar lebih erat. Akhirnya, aku benar-benar menjadi bagian dari mereka.